bilang kayak, ya aku harus gimana kalau kita mengambil rambutan di seberang jalan aja, gitu. Dan di situ aku shock banget lah, karena di situ posisi Aldo udah gitu. Kagak ada itu. Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita berada di podcast Horror Story. Kali ini kita akan membahas cerita horor ya, dari narasumber kita yang sangat spesial. Halo Kak. Halo. Boleh perkenalkan diri dulu Mbak? Halo guys, kenalkan nama aku Mayan Lestari. Kita kan ada di podcast horor ya Kak. Kata orang-orang itu Kak Maya sensitif terhadap hal-hal yang kasat mata. Benar gak sih? Kalau sensitif sih enggak. Aku lebih ke pernah ditampaki sih sosok-sosok tak kasat mata itu, tapi ya enggak setiap hari gitu loh. Jarang-jarang lah Kak. Tuh. Oh, coba dong ceritakan pengalaman horornya Kak Maya itu bagaimana sih? Ya, dulu kan kayak waktu SD lah. SD kelas 5 kalau nggak salah. Jadi kan saya punya temen saya ini cowok Kak. Iya. Kita samarin aja deh namanya jadi Aldo lah. Jadi aku sama Aldo nih udah akrab banget loh. Dari mulai berangkat sekolah bareng, pasti main bareng lah, semuanya bareng. Terus suatu hari sepulang sekolah, seperti biasalah kita main dulu. Waktu itu aku dan Aldo main di lapangan lah. Setelah itu kita main. Setelah itu kan capek, habis main itu Aldo ngajakin kayak nanyain gini, kamu haus nggak? Terus kan aku bilang kayak, ya aku haus, gimana kalau kita mengambil rambutan di seberang jalan aja gitu. Ya di situ aku sih awalnya kayak nggak mau, kayak jangan Do, itu kan milik orang. Tapi Aldonya malah kayak maksa, nggak apa-apa, ayo ikuti aku aja. Terus setelah kita ngambil rambutan lah sana, kata Aldo kayak, kamu tungguin di bawah ya, aku yang manjat sambil kamu itu ngambilin rambutan yang jatuh, yang saya jatuhin nanti gitu. Terus setelah itu hari mulai sore aku bilang sama Aldo kayak, Do, udah mulai sore nih, gimana kalau kita pulang, aku takut dimarahin sama mama tuh. Kata Aldo, ya bentar ya aku turun. Setelah itu Aldo turun, tapi di tengah-tengah perjalanan turun Aldo tiba-tiba jatuh Kak dari atas kayak bluk gitu. Dan di situ aku shock banget lah, karena di situ posisi Aldo berumuran darah lah di sekitar sini Kak. Jadi di situ aku panik banget ya Allah Aldo gimana nih gitu. Terus setelah itu panik gitu, saya cari bantuan lah di sekitar tempat kejadian. Saya cari bantuan, ketemulah segerombolan bapak gitu ya. Saya minta tolong kayak, Pak tolongin Pak, teman saya jatuh di sana Pak, tolongin. Setelah itu kita semua pergi ke sana. Setelah pergi kita bawalah Aldo ke puskesmas terdekat. Di situ saya nunggu di luar, kata dokter suruh nunggu di luar. Setelah berapa menit dokternya pun keluar lah. Nah di situ dokter bilang gini kayak, udah ikhlasin aja, temenmu udah nggak ada gitu. Udah nggak ada itu? Ya di situ saya pasti kayak panik campur aduk lah, kayak ya Allah, nggak nyangka banget teman dekat saya udah nggak ada di situ. Kata dokternya kayak, tolong hubungi itu keluarga, suruh urus pengobatan. Di situ saya langsung nelpon lah ke mamanya Aldo. Saya telepon, terus saya ngomong,
pelan-pelan lah, kayak baik-baik gitu. Tante, kenapa? Tante yang ikhlas ya. Kenapa, ada apa? Aldo udah nggak ada. Di situ mamanya Aldo langsung kayak teriak histeris kayak, ya anakku gitu kak. Terus di situ setelah menutup teleponnya, ayahnya nyusul ke puskesmas yang untuk menjemput almarhum. Setelah jemput, bawalah ke rumah duka. Di rumah duka ya disambut dengan tangisan mama Aldo kak. Katanya sih habis pingsan waktu itu. Setelah itu kita ngaji lah bareng ngaji Yasin. Rencana kan mau dimakamkan itu besok jam 7-an lah. Setelah besok jam 7-an akhirnya almarhum dimakamkan. Di situ saya kayak bilang gini, Do yang tenang ya di sana. Aku di sini selalu akan doain kamu kok, nggak akan lupa. Setelah itu saya pamitan ke Aldo, aku pulang dulu ya. Setelah pulang ke rumah. 7 hariannya genap 7 hari Aldo meninggal. Di situ waktu subuh selesai sholat itu saya kan di depan kamar saya ada jendela gitu, jendela sama ada gordennya. Setiap subuh saya selalu kayak bukain lah gitu. Terus tiba-tiba setelah saya kayak buka gini, kok ada kayak sosok putih kak diri di depan pohon, kan kayak ada pohon manggis gitu ya. Di situ kayak ada sosok putih, kayak siapa itu subuh-subuh kok di situ, nggak mungkin. Tapi di situ saya kayak nggak hiraukan lah, kayak udahlah mau berangkat sekolah juga. Setelah itu berangkatlah seperti biasa. Ya memang berat sih hari pertama sekolah tanpa almarhum. Biasanya kan saya ya selalu bareng lah kak, tahu sendiri kayak main dari sekolah, berangkat sekolah, pulang sekolah selalu bareng. Itu kayak nggak bareng rasanya pasti beda, hampa gitu ya, hampa banget kak. Setelah sekolah lah biasa. Waktu pulang saya pas lewat ke tempat kejadian almarhum meninggal itu. Di situ saya kayak ada bisikan gitu kak, kayak manggil nama saya. Posisi di situ jalan sepi loh ya, kayak bisik-bisik kayak Maya gitu, ayo itu kayak siapa, gak ada siapa-siapa. Langsung lah kayak lari lah pulang untuk ke rumah. Sampai rumah seperti biasa lah kak, beres-beres untuk sholat maghrib. Waktu terus di hari ini sudah kayak nggak ada lagi kayak teror, tapi di hari yang ke 30 kayak sekitar 30-an lah kayak muncul teror lagi. Di situ posisi habis belajar lah, kayak ngecek buku, siapa tahu ada tugas yang belum dikerjain kan ya. Di situ saya kaget soalnya di buku itu kayak ada tulisan kak, hitam merah. Tulisan itu isinya gini kayak, aku selalu ada di sisimu gitu kan. Wah siapa, nggak mungkin lah teman saya yang nulis, karena itu memang bukan tulisan teman-teman saya yang di sekolah. Terus di situ saya kayak udahlah, langsung robek lah, buang tempat sampah. Setelah malamnya jam 12 itu saya tiba-tiba kebangun. Pas waktu saya kebangun, saya natap ke jendela itu kayak ada sosok putih lagi kak berdiri di situ. Itu pohon itu kan? Iya, di situ lagi kayak ini nggak mungkin manusia atau apalah, ini pasti hal-hal yang sangat mata lah gitu. Di situ saya memutuskan kayak langsung cepat tidur lah, karena ya takut sih. Terus setelah itu pagi berangkat sekolah seperti biasa ya. Selama 40 hari itu saya selalu diteror kak, berbagai macam, dari mulai ya
itu bisikan-bisikan itu, sosok putih itu selalu, atau pas pulang sekolah bisikan itu selalu ada, kayak diteror lah Kak. Terus setelah genap 40 hari lah, 40 hari disitulah puncaknya Kak. Kan malam-malam saya nih enak tidur terus kebangun jam 12 karena mau ke kamar mandi. Setelah itu ke kamar mandi, kan lampu dapur di dapur itu lampunya nggak dinyalain, gelap gitu. Jadi saya langsung ke kamar mandi lah. Setelah keluar dari kamar mandi itu saya kayak ngeliat sosok putih di pojok dapur gitu Kak. Kan itu posisi masih ngantuk, pasti kayak nggak begitu jelas, jadi saya hidupin lah lampunya. Nah, saya hidupin itu nyala Kak, tapi setelah itu lampunya ini kayak hidup mati Kedip-kedip gitu. ya. Itu di situ kayak saya bingung kenapa ini, apa error gitu. Ternyata kayak enggak. Nah, setelah itu saya saya lihat sosok itu kok semakin mendekat Kak, semakin mendekat, tapi saya itu nggak bisa gerak, kayak nge-freeze lah istilahnya. Nah, di situ kayak ya, kenapa cuma bisa bilang di dalam hati kayak ya kenapa, kayak kok nggak bisa gerak ini. Dan lama kelamaan sosok itu mulai mendekat kayak langsung kayak wah gitu Kak. Wah, terus setelah itu saya nggak ingat apa-apa. Bangun-bangun saya udah di atas kasur. Terus saya bilang ke ibu saya, kok kenapa aku malam. Terus saya bilang kayak, kamu loh malam habis pingsan gitu di dapur. Tapi di situ saya nggak ngerasa kalau saya habis pingsan. Terus setelah itu kan saya ingat kalau hari ini 40 harinya beliau meninggal. Di situ saya memutuskan untuk ngirim ke kuburannya. Di situ saya ngajiin lah ya, sambil saya bilang kayak udah ya Dok, yang tenang di sana, aku udah ikhlas kok gitu. Nah itu pamitan pulang lah, kayak aku pulang dulu ya. Nah, setelah malamnya aku dimimpiin almarhum. Kan kayak nggak pernah loh mimpi almarhum, baru kali ini, baru 40 hari ini dimimpiin almarhum. Di situ dia kayak berpesan gitu, kayak maaf ya, aku nggak bisa jaga kamu, kamu yang ikhlas ya. Maaf selama ini aku selalu nerorin kamu karena aku masih khawatir, kayak intinya pesan lah buat aku Kak. Jadi di situ terus saya bangun-bangun kayak terharu ya, waktu itu nangis ya nggak nyangka kalau almarhum walaupun udah nggak ada tetap baik gitu Kak. Jadi di situ setelah saya mimpiin itu, saya kirimkanlah doa untuk beliau. Nah, setelah dari mimpi itu udahlah, tidak ada lagi teror-teror yang meneror saya gitu Kak. Udah nggak ada hilang. Oh, jadi begitu ya Kak ceritanya. Iya Kak. Terima kasih ya Kak atas ceritanya yang horor hari ini. Oke guys, jadi cukup sekian podcast horor kali ini. Tunggu podcast horor selanjutnya ya. Bye bye.